ini kan karena baru pertama saya dipanggil sebagai saksi untuk pesugihan. Ada berapa pertanyaan kok tadi seputar apa aja mungkin? Ada 20 pertanyaan yang diajukan kepada Ruben. Semuanya seputar tentu terkait dengan masalah pernyataan yang dibuat oleh akun Nikmat Kehidupan, dan juga tentu ditanyakan terkait dengan masalah usahanya kita, apakah memang ada pesugihannya apa tidak. Jadi memang hanya seputar seperti itu, dan juga ternyata pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa usaha kita menggunakan pesugihan. Jadi seputar itu ada 20 pertanyaan. Ya. Termasuk kita juga membuktikan beberapa bukti yang membuat berita ya terkait dengan masalah pesugihan tersebut. Maka nanti dalam pengembangan, kalau tidak salah akan ada dipanggil beberapa saksi lagi, termasuk seperti yang kemarin kami sampaikan, Robi Purba juga akan dipanggil, yang mungkin akan dipanggil. Dan juga tadi bicara dalam pengembangan mungkin akan ada salah satu program ya, satu program acara yang juga membuat tayangan tentang berita tersebut ya, bahkan secara eksklusif. Jadi mungkin akan dimintai keterangan juga. Pasti ada hal-hal yang akan ditemukan dalam tayangan eksklusif tersebut, maka mungkin penyidik juga akan menyiapkan panggilan. Ya, jadi kalau saya jawabannya ya memang karena saya konsennya adalah ke satu account itu. Jadi saya tidak ke yang lain-lain gitu ya. Jadi baik hal yang apapun pemberitaan di sana, saya konsennya hanya di satu account itu. Bagaimana pengembangan permasalahan ini kan semua tergantung penyidik gitu ya. Jadi ya kita ikutin aturan yang sudah ada gitu. Ya. Bang, dengan Kiyoshi sendiri jadi gimana, Bang? Nah, ini saya luruskan lagi ya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman pada saat saya lagi pulang dari live brownies, saya tuh enggan ngomongin hal itu karena sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah melaporkan beliau. Ya. Jadi saya juga tidak tahu kenapa beliau tiba-tiba preskon, kenapa beliau berstatement ini itu, saya juga tidak mengerti. Jadi dalam pertanyaan 20 pertanyaan ini sama sekali tidak ada pertanyaan tentang beliau gitu ya. Jadi ini yang harus diluruskan. Makanya saya tidak pernah maaf teman-teman, ini saya sangat amat menghormati kalian untuk berhenti untuk wawancara, tapi ini bukan undangan preskon saya ya. Tapi ini saya lagi duduk di sebuah tempat untuk menanggapi pertanyaan kalian, tapi di sini saya meluruskan bagaimana saya ini sebagai korbannya loh. Saya tidak pernah preskon, jadi tidak perlu ada yang saya klarifikasi. Saya hanya melakukan bikin pelaporan sesuai dengan aturan hukum, begitu aja gitu ya. Jadi itu yang harus diluruskan oleh teman-teman. Saya tidak pernah melaporkan beliau. Jadi silakan ditanyakan sama beliau, kenapa beliau keblingsatan sendiri, kenapa beliau tiba-tiba ngundang teman-teman wartawan, kenapa beliau, saya ditanyakan lagi sama beliau. Nah, yang nyekaknya jadi gue nya. Abis lu tanya ke dia, lu mau nggak mau minta konfirmasi ke gue nggak tahu apa-apa karena gue nggak pernah ngelaporin dia gitu ya. Mungkin setelah saksi-saksi nanti siapa selain Robi, mungkin siapa lagi, Bang? Ya, jadi ya seperti saya katakan, ini kan proses ini kan untuk mencari kebenaran yang bersifat material ya. Dalam tayangan dalam akun YouTube Robi Purba itu kan juga ada satu orang perempuan yang juga bicara mengenai masa inisial usahanya ya, restorannya G. Itu pasti akan diminta keterangan. Ya, termasuk misalnya tayangan-tayangan yang secara khusus menayangkan tanya jawab talkshow terkait dengan masalah hal itu, ini kan juga pasti akan diminta keterangan. Karena pasti akan banyak digali hal-hal yang untuk mencari kebenaran yang bersifat material, sehingga kalaupun ada penetapan tersangka siapapun, penyidik sudah melakukannya dengan cara yang benar. Jadi bukan subjektivitas tapi objektivitas berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang mereka temukan. Jadi sekali lagi saya katakan, jadi kalau misalnya kemarin seolah-olah dikatakan kita seperti membentuk opini publik untuk menyatakan bahwa ada tersangka inisial R, kita tidak pernah mengatakan. Tapi ketika teman wartawan bertanyakan siapa tersangkanya, siapapun bisa yang terkait. Saya pun bisa. Jadi itu kan semua tergantung penyidik gitu. Betul. Jadi makanya yang saya bilang gini, di dalam juga nggak ada pertanyaan mengenai beliau, nggak ada apapun itu. Jadi ya jangan panik gitu, tenang aja. Saya pun juga tenang. Jadi saya juga cukup nonton tayangan-tayangan itu yang saya cuma bilang, ini apa sih gitu, yang gue laporin siapa, yang preskon siapa, yang jawab siapa, psikis keganggu, lah saya ya korbannya. Loh saya juga tenang. Loh
gue juga kalau bukan karena lu nanya, gue nggak ada berhenti, gue mau ngomong ini enggak, gue mah. Kalau gue bilang sorry ya, gue ada acara lagi ya, gue jalan. Kalau gue nggak ada acara ya gue stop. Begitu cara gue respect sama kalian. Kok hubungan jadi renggang katanya nih sama Roy? Enggak, kalau gue biasa aja. Kalau ngomong renang, gue nggak pernah punya program sama dia. Jadi dibilang ya kalau semua orang juga manggilnya kan Koko, kan ya itu nama panggilan gitu. Tapi kalau dibilang kerja bareng ya kerja sebentar sebagai bintang tamu. Lu boleh cek, ada nggak gue punya program reguler sama dia? Nggak ada sama sekali gitu. Jadi mudah-mudahan tidak tergiring opini hubungan saya renggang. Saya biasa aja. Saya tidak ada dendam dengan dia, tidak ada masalah dengan dia, tidak ini. Saya jelaskan sekali lagi di sini saya sebagai korban. Jadi saya memilih untuk tidak banyak bicara kemarin ini karena semua sudah diserahkan sama kuasa hukum. Kan ini kuasa hukumnya berbayar ya. Jadi tidak penting untuk dia mengklarifikasi di yang lain-lain. Gitu ya. Jadi kalau kata pengacara saya, itu kalau pengacara sama pengacara ketemunya di pengadilan, jangan di infotainment. Gitu, itu akan lebih elegan. Ya. Makanya kalau saya bilang sudah cukup, kan udah dipanggil doang, gak ada apa-apa lagi. Belum cuma sama kayak saya dipanggil saksi terus ini loh enggak. Sama kayak kalian nanya tentang ke dokter gigi. Ini kan hal yang normal. Kalau orang sakit gigi bisa menyebabkan meninggal nggak? Itu kan bisa kan? Orang sakit gigi normal. Siapapun pasti bisa meninggal gitu. Nah, ini kan headline yang semakin naik. Itu menggiring. Jadi dari sisi yang sebelah panas kesannya kami yang begini gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi mungkin disampaikan dari media ini kami tidak melaporkan beliau ya. Jadi itu di garis besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.